Cara kita memandang hidup akan membentuk jalan hidup kita. Cara kita mendefinisikan kehidupan juga akan menentukan arah yang kita ambil. Perspektif kita bakal ngaruh banget ke gimana kita mengelola waktu, menggunakan uang, mengembangkan talenta, dan juga menjaga hubungan kita dengan orang lain. Hai, welcome back. Hari ini saya akan share tentang memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Di hari kelima dari buku ini, Rick Warren menulis, cara kita memandang hidup akan membentuk jalan hidup kita. Cara kita mendefinisikan kehidupan juga akan menentukan arah yang kita ambil. Perspektif kita bakal ngaruh banget ke gimana kita mengelola waktu, menggunakan uang, mengembangkan talenta, dan juga menjaga hubungan kita dengan orang lain. Salah satu cara terbaik buat ngerti orang lain adalah dengan bertanya ke mereka. Gimana sih pandangan hidup kamu tentang hidup? Misalnya, kalau saya minta kamu untuk gambarin kehidupan kamu, kira-kira gambaran apa yang langsung muncul di pikiran kamu? Nah, gambaran yang muncul itu sebenarnya adalah metafora dari kehidupan kamu. Apa yang ada di pikiran kita adalah pandangan hidup yang kita yakini. Yang jadi gambaran tentang gimana hidup kita berjalan dan apa yang kita harapkan dari hidup kita. Orang-orang sering nunjukin metafora kehidupan mereka lewat hal-hal kayak pakaian, perhiasan, mobil, gaya rambut, tato, dan masih banyak lainnya. Tetapi ingatlah, Alkitab juga menawarkan metafora kehidupan yang jadi bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kita nggak boleh bangun kehidupan kita itu berdasarkan metafora dunia ini. Tapi harus dibangun dengan metafora yang diajarkan oleh Alkitab. Roma pasal 12 ayat 2 mengingatkan kita bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di dalam buku ini, Rick Warren mencatat 3 metafora kehidupan menurut pandangan Tuhan dalam Alkitab. Yaitu yang pertama, kehidupan adalah ujian. Yang kedua, kehidupan adalah kepercayaan. Dan yang ketiga, kehidupan adalah penugasan sementara. Nah, kita ini harus membangun hidup kita berdasarkan ketiga metafora tadi. Hari ini saya akan bahas 2 metafora dulu. Dan besok kita akan lanjut dengan membahas metafora yang ketiga. Yuk kita mulai dengan yang pertama. Yaitu kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Sekali lagi, kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Gambaran kehidupan di bumi sebagai ujian bisa kita lihat dari berbagai kisah di Alkitab. Tuhan terus-menerus menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan manusia. Kata-kata seperti cobaan, godaan, pemurnian, dan ujian muncul lebih dari 200 kali dalam Alkitab. Contohnya, Tuhan menguji Abraham dengan meminta dia mempersembahkan Ishak. Lalu Tuhan juga menguji Yakub saat dia harus bekerja keras untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Adam dan Hawa gagal dalam ujian di Taman Eden. Begitu juga Daud pernah gagal dalam beberapa ujian dari Tuhan di berbagai kesempatan. Tapi Alkitab juga memberikan contoh orang-orang yang berhasil melewati ujian besar. Misalnya seperti Yusuf
Ruth, Esther, dan juga Daniel. Selama kita hidup, kita pasti akan terus diuji. Karakter kita berkembang dan terlihat melalui ujian-ujian itu. Karena seluruh hidup ini adalah ujian. Tuhan terus mengamati bagaimana kita merespon orang lain, masalah, kesuksesan, konflik, penyakit, kekecewaan, bahkan cuaca. Tuhan bahkan melihat hal-hal kecil dan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Seperti membuka pintu untuk orang lain, memungut sampah, atau bersikap sopan terhadap pegawai atau pelayan. Setiap hari kita diuji, karakter kita diuji, sikap kita diuji. Semua agar kita semakin serupa dengan pencipta kita. Kita nggak bisa tahu semua ujian yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tapi sebagian besar bisa kita prediksi berdasarkan Alkitab. Misalnya, kita akan diuji melalui perubahan besar, janji yang tertunda, masalah yang tampaknya mustahil diselesaikan, doa yang tidak dijawab, kritik yang tidak adil, bahkan tragedi yang tidak masuk di akal kita. Dengarin ini, ujian yang paling penting adalah bagaimana kita bertindak ketika kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ujian yang paling penting adalah bagaimana kita bertindak ketika kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan dengan sengaja menarik diri dan kita nggak bisa merasakan kehadirannya. Ketika kita memahami bahwa hidup ini adalah ujian, kita akan sadar bahwa nggak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Bahkan kejadian paling kecil sekalipun punya arti yang penting untuk pengembangan karakter kita. Setiap kali kita berhasil melewati ujian, Tuhan melihatnya dan merencanakan upah bagi kita di kekekalan. Dalam Alkitab, Yakobus menulis begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekarang mari kita masuk kepada metafora yang kedua yang Alkitab berikan kepada kita, yaitu kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Waktu yang kita miliki di bumi, energi, kepintaran, kesempatan, hubungan, dan segala sumber daya yang ada, semua itu adalah pemberian Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita pelihara dan kelola. Dengarkan ini baik-baik. Kita adalah pengawas dari apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Dengarin sekali lagi. Kita adalah pengawas dari apapun yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Konsep pengawasan ini dimulai dengan pemahaman bahwa Tuhan adalah pemilik dari segala sesuatu dan semua orang di bumi. Mazmur 24 ayat 1 dan 2 menulis, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Dari ayat Mazmur tadi, kita bisa mengerti sekarang bahwa sebenarnya kita nggak pernah benar-benar memiliki apapun selama hidup singkat kita di bumi ini. Tuhanlah yang meminjamkan bumi ini kepada kita selama kita ada di sini. Bumi ini adalah milik Tuhan sejak sebelum kita lahir, dan Tuhan akan memberikannya kepada orang lain setelah kita meninggal. Kita hanya diberi kesempatan sebentar untuk menikmatinya. Nilai yang dianut budaya kita sering bilang, kalau aku nggak punya barang itu, aku nggak bakalan merawatnya. Hei, dengarin. Sebagai orang Kristen, kita harus hidup dengan standar yang lebih tinggi dari itu. Yaitu karena barang itu milik Tuhan, maka aku harus merawatnya. Alkitab mengajarkan kita bahwa mereka yang dipercayakan dengan sesuatu yang berharga
harus menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya. Rick Warren menulis di dalam buku ini, di akhir hidupmu di bumi, kamu akan dievaluasi dan menerima upah berdasarkan seberapa baik kamu menangani apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Banyak orang gagal menyadari bahwa uang adalah ujian dan kepercayaan dari Tuhan. Tuhan menggunakan uang untuk mengajarkan kita untuk mempercayai. Dan bagi banyak orang, uang adalah ujian terbesar. Tuhan sangat memperhatikan bagaimana kita menggunakan uang sebagai ujian untuk melihat seberapa jauh kita bisa dipercaya. Injil Lukas 16 ayat 11, Alkitab Bahasa Indonesia masa kini mencatat, jadi kalau kamu mengenai kekayaan dunia ini, kalian sudah tidak dapat dipercaya. Siapa yang mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Ini adalah kebenaran yang sangat penting dan prinsip. Tuhan mengajarkan bahwa ada hubungan antara bagaimana kita menggunakan uang dan kualitas kehidupan rohani kita. Cara kita mengelola uang, kekayaan dunia, akan menentukan seberapa banyak Tuhan dapat mempercayakan berkat-berkat rohani, kekayaan surga kepada kita. Di akhir dari hari kelima dari buku ini, Rick Warren memberikan pertanyaan penting untuk kita renungkan. Apakah cara kita mengelola uang menghalangi Tuhan untuk melakukan lebih banyak hal dalam kehidupan kita? Bisakah kita dipercaya dengan kekayaan rohani? Kehidupan kita adalah ujian, dan semakin banyak yang diberikan Tuhan kepada kita, semakin besar tanggung jawab yang diharapkannya dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sesi berikut.